Kajian Fathul Bari Kitabul Adab bab ke 29 ya. Bab ke 29 sekarang ya. Babu ismi man la ya'manu jaruhu bawa ikohu yubik hunna yuhlik hunna mubikon muhlikan. Nah judulnya demikiannya. Bab dosa orang atau berdosa, hanya bab berdosalah orang yang tetangganya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Dan itulah terjemah bebasnya. Bab berdosalah orang yang tetangganya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Apalagi kalau sampai benar-benar artinya ya tetangganya itu tersakiti lah. Ya, tetangganya itu tersakiti, itu tetangganya itu sampai celaka gitu ya. Nah kurang lebih demikianlah judulnya ya. Adapun yang tambahan judulnya yubik hunna yuhlik hunna mubikon muhlikan. Ini untuk menerangkan kata, nanti di dalam hadisnya itu ada kata yang tidak populer gitu ya, di dalam bahasa Arab pun tidak populer, yaitu ada kata bawa ikohu, bawa ik gitu ya, ininya itu jamak dari baikoh. Ini tidak populernya di dalam bahasa Arab pun tidak populer. Nah, sampai Imam Al-Bukhari menerangkan di dalam tambahan judulnya tentang kata ini. Tapi yang digunakannya tidak yang disebutnya tidak persis bahwa ik gitu ya katanya. Tapi yubik hunna yuhlik hunna, yaitu mencelakakan, bencana kecelakaan. Nah sebetulnya ya satu lagi kemudian mubik itu artinya adalah muhlik. Itu hanya untuk menerangkan katanya. Sekali lagi nih judulnya kita terjemah bebas saja nih ya. Babu ismi man la ya'manu jaruhu bawa ikohu. Merasa tidak aman intinya ya, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa ketakutan, merasa jengkel gitunya dengan tetangga. Nah, artinya kan tidak ada kenyamanan, tidak ada kenikmatan. Hayo gegebegan boga tetangga teh ngader hayo kurang teh gegebegan. Ya artinya benar ini ya, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, merasa itulah ketakutan, merasa jengkel, apalagi kalau memang benar kejadian gitu ya. Tetangganya itu sampai mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Tetangganya itu sampai celaka gitu ya, sampai celaka dalam bentuk apapun lah gitu ya secara umum. Nah ini judulnya adalah ismu bab berdosalah orang yang tetangganya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, apalagi ya kalau benar-benar sampai merasakan menyakiti, ilahnya menyakiti tetangganya itu mendapatkan bahasa bencana sih sebetulnya, bencana mun asa kumaha teuing gitunya.
mendapatkan bencana itu bener musibah na tangga teh. Jadi nanti mendapatkan bencana itu, mendapatkan musibah itu bertetangga dengan si anu. Nah ini juga mengulang sedikit nih ya, di dalam ini kita bola adab. Artinya adab sekarang ini ada bertetangga, berarti tentang bertetangga ini nih Imam Bukhari membuat 5 bab ya, karena tetangga ini kan termasuk sunatullah ya, sunatullah tabiat manusia yang Allah tetapkan sebagai makhluk yang hidupnya berkoloni, hidupnya bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian. Nah makanya Allah menetapkan adabnya gitunya, Allah menetapkan adab bertetangga karena manusia itu hidupnya demikian. Nah, karena manusia itu hidupnya bertetangga. Nah inilah adabnya bertetangga. Nah hadisnya dulu nih. An Abi Syuraihin an radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu 3 kali ya, itu tertulis, bukan saya yang mengulang-ulang. Bukan saya yang mengulang-ulangnya, di redaksinya memang tertulis 3 kalinya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Memang ada 3 nih ya di redaksi hadisnya. Oh, luar biasa berarti sampai diulang 3 kali, kemudian yang diucapkannya pun nah ini mengerikan sebetulnya nih ya. Ternyata urusan bertetangga itu bukan tidak mudah, bukan urusan enteng, bukan urusan kecil gitu. So adabnya ya, adab bertetangga itu bukan urusan kecil, bukan urusan enteng. Gila, Rasulullah SAW itu mengatakan demikiannya 3 kali. Baru sampai di sana, kemudian keburu ditanya gitu. Rasulullah keburu ditanya oleh para sahabat. Ya, Rasulullah mengatakan yang demikian 3 kalinya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Jadi Rasulullah belum gitu ya melanjutkan apa maksudnya. Qila waman ya Rasulullah, keburu ditanya oleh para sahabat. Para sahabat juga di sini kelihatannya kagetnya Rasulullah sampai mengatakan yang isinya demikian dan diulang 3 kali. Ini berat berarti. Ini beratnya masalahnya. Ini urusan besar. Nah, para sahabat kemudian bertanya, waman ya Rasulullah, siapa Rasulullah yang engkau maksud gitu ya? Siapa yang engkau maksud? Karena beliau ya itu ya mengucapkannya sampai 3 kali berulang, dan isi yang diucapkannya pun ini hal yang besar. Ini hal besar nih. Gila, nah dikatakan kepada Rasulullah, waman ya Rasulullah, siapa Rasulullah yang celaka? Allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah ini redaksi ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari, dijadikan judul man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah ini jawaban Rasulullahnya, siapa Rasulullah yang celaka? Allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kita terjemah dari awal nih ya. Dari Abu Syureh, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah. Nah ini yang berat berarti nih ya, isinya nih, isi sabda nabinya ini berat ini. Wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman, demi Allah tidak beriman.
Kemudian 3 kali nih ya Rasulullah menyabdakan seperti ini. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kemudian nih para sahabat kaget, saya yakin nih para sahabat ini kaget luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan demikian 3 kali. Kemudian mereka bertanya tadi ya, siapa Rasulullah yang celaka? Allazi la ya'manu jaruhu bawaikohu, orang yang tetangganya tidak merasa aman, orang yang tetangganya tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, tidak merasa tentram gitulah. Atuh ngeunah we kegebegan deui gitu na tangga jeung si eta mah. Artinya tersakiti, terganggu juga ya, artinya ya merasa terganggu gitu, punya katakanlah bertetangga dengan si fulan gitu, bertetangga dengan si anu, merasa terganggu. Bukan hanya merasa tersakiti secara fisik, bukan, untuk hal-hal yang lain lah gitu ya, untuk hal-hal yang lain pun gitu terasa gitu terganggu. Sampai yaitu kesimpulannya, hilang kenyamanan, hilang ketentraman gitu, hilang ke apa namanya ya, kenikmatan gitu hidup bertetangga. Nah, di mana hal ini kan tidak bisa dihindari kan, tidak bisa dihindari bahwa manusia itu memang makhluk sosial yang hidupnya berkoloni, semut sih nu berkoloni, bermasyarakat kan harus terasa gitu nikmatnya berkumpul, nikmatnya bertetangga, nikmatnya bermasyarakat. Nah Rasulullah sampai menyabdakan, sampai di sana tadinya redaksi hadisnya, Rasulullah ditanya siapa Rasulullah yang tidak beriman. Rasulullah menjawab, allazi la ya'manu jaruhu bawaikohu, orang yang tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram oleh kelakuannya. Berartinya tetangganya itu merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram, merasa terganggu, bisa sampai tadinya tersakiti. Nah sampai di sana redaksi hadisnya. Ini yang pertama nih, ini yang luar biasanya Rasulullah memulainya dengan mengatakan sesuatu yang diulang sampai 3 kali. Dengan diulangnya itu nih ya, dengan diulangnya itu yang menunjukkan ini masalah luar biasa, ini masalah besar. Kita bandingkan, ya perbandingannya mungkin karena ini yang ini sudah dibahasnya supaya nampak saja nih ininya nih ya. Artinya Rasulullah di sini sangat menekankan urusan ini dengan 3 kali diulang. Bandingkan dengan yang ini. Rasulullah SAW pada satu safar pergi belakangan. Ya, para sahabat pergi lebih dulu. Ketika datang waktu sholat, mereka berhenti untuk mengerjakan sholat. Lalu mereka berwudu. Nah, setelah selesai mereka berwudu, kemudian Rasulullah sampai ke tempat tersebut dan beliau melihat ada yang tumitnya tidak tercuci. Ya, tumitnya tidak tercuci. Jadi kelihatan lah belang gitu kan kakinya, yang sebagian basah karena dicuci, yang tidak tercucinya kering kelihatan. Nah melihat demikian kemudian Rasulullah SAW menyabdakan, nah ini yang untuk dijadikan perbandingannya nih ya. Wailun lil aqab minan nar. Rasulullah mengulanginya
Rasulullah mengulangi kata-kata tersebut, wailun lil aqab minan nar, celakalah karena tumit. Jadi karena tumitnya yang tidak tercucinya, celakalah karena tumit itu minan nar, yaitu masuk neraka. Nah, Rasulullah mengulangnya 3 kali. Ini berarti masalah besar, masalah penting, jelas ya. Ini masalah besar. Kalau kejadian ini Rasulullah menyabdakan yang isinya demikian barusannya, celakalah karena tumit, yaitu masuk neraka. Diulang 3 kali karena ini memang masalah sangat penting dan urusan besar. Karena orang yang wudunya demikian, ya, orang yang wudunya seperti itu, yaitu berarti ini masalahnya, substansinya adalah di sini. Ketika wudu ada bagian dari anggota wudu yang tidak tercuci. Ini kan tumitnya ya, dalam kejadian ini tumitnya tidak tercuci. Ternyata dari sabda Rasulullah barusan, wailun lil aqab, celakalah nih karena tumit, minan nar, yaitu masuk neraka. Sabdanya ini menunjukkan bahwa kalau ada, bukan hanya tumit ya, kalau itu kan hanya contoh kasus. Kalau ada bagian dari anggota wudhu yang tidak tercuci, berarti tidak sah, gitulah katakannya. Berarti wudhu itu seluruhnya berarti tidak sah. Kalau kemudian dia mengerjakan sholat dengan wudhu yang seperti ini ya, dengan wudhu yang seperti ini, dengan wudhu yang tidak sah, kemudian mengerjakan sholat, sholatnya sah tidak? Berarti sholatnya juga tidak sah. Yang disebut sesuatu itu dikerjakan tapi tidak sah, berarti dianggap tidak ada, berarti dianggap sama dengan tidak mengerjakan. Pantaslah kalau Rasulullah SAW menyabdakan demikian, wailun lil aqab minan nar, celakalah karena tumitnya itu, yaitu masuk neraka. Pantas kalau demikian. Karena dengan adanya tumit yang tidak tercuci, berarti anggota wudhu, ada bagian dari anggota wudhu yang tidak tercuci. Ini wudhu tidak sah, berarti kalaupun dia mengerjakan sholat, berarti sholatnya juga tidak sah. Sesuatu yang disebut tidak sah itu sama dengan tidak, sama dengan tidak ada, sama dengan tidak mengerjakan. Jadi pantas kalau Rasulullah menyebutkan, yaitu masuk neraka. Orang yang tidak sholat masuk neraka, orang yang sholat tapi tidak sah itu kan sama dengan tidak sholat, sama masuk neraka. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menyabdakan wailun lil aqab minan nar, itu juga 3 kali, bahkan dengan diucapkannya 3 kali gitu ya, diucapkannya 3 kali dan dengan suara yang tinggi, diucapkan dengan suara yang tinggi. Padahal Rasulullah itu tidak pernah lah, bukan kebiasaan juga gitu ya, bukan kebiasaan Rasulullah SAW berbicara dengan suara yang keras. Tapi ketika melihat hal tersebut, Rasulullah berbicara dengan suara keras dan diulang sampai 3 kali. Nah, karena kan masalahnya ternyata seperti barusan lah alurnya. Dengan wudhu yang demikian maka wudhu ini tidak sah. Dengan wudhu tidak sah, maka kalau dia mengerjakan sholatnya, sholatnya juga tidak sah. Kalau tidak sah, ya gitu kan, ya, untuk segala hal kan yang disebut tidak sah itu sama dengan tidak sama sekali, sama dengan tidak ada. Pantaslah kalau dinyatakan masuk neraka. Nah, tapi yang di ininya ya dari hadis tadi itu ya, yang kita lihat dari hadis barusan itu adalah
Itu satunya Rasulullah bersabda dengan suara keras. Padahal tidak pernah Rasulullah itu berbicara dengan suara keras. Artinya ini sama menunjukkan ke arah sana. Yaitu Rasulullah melihat sesuatu yang merupakan ini urusan besar, ini urusan berat, ini urusan yang amat-amat penting. Bicaranya 3 kali dan dengan suara yang keras. Nah, kembali ke hadis ini nih. Di sini ya, di hadis ini kan Rasulullah berbicaranya di awalnya 3 kali. Wallahi la yu'minu, itu yang disabdakannya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Berat ini nih ya, kalau dengan diulangnya saja ini sudah menunjukkan ada apa ini. Ya ada apa gitu ya. Mengapa Rasulullah SAW mengucapkan wallahi la yu'minu-nya itu sampai 3 kali, sampai diulang 3 kali. Satu itu tentang diulangnya sampai 3 kali. Bandingkanlah dengan yang tadinya hadis waktu Rasulullah melihat ada sahabat yang ketika wudhu tumitnya tidak tersuci. 3 kali juga di sana Rasulullah menyabdakannya. Kemudian yang kedua isinya atau ya isi sabda Rasulullahnya bandingkan dengan yang tadi. Oh ternyata sampai diulang 3 kalinya dan isinya itu kan wailun lil aqab minan nar, celakalah karena tumitnya itu yaitu masuk neraka. Seperti tadilah masalahnya, mungkin bisa dipahami kenapa Rasulullah sampai menyabdakannya 3 kali dan berbicara dengan nada yang tinggi, karena ini urusan besar, ini urusan berat. Kalau di dalam hadis tentang wudhu tadi urusannya ternyata kan sampai masuk neraka, apalagi itu secara eksplisit di hadis itu disebutkan minanar, masuk neraka kalau yang demikian wudhunya seperti itu. Nah ini wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Itu terjemah harfiahnya ya. Tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kalau tidak beriman kufur berarti. Nah jangan langsung gitunya. Jangan langsung diartikan la yu'minu tidak beriman. Oh berarti kufur. Kufur dalam arti yang akidahnya bukan 2 kalimat syahadat, namanya kufur i'tiqadi, kufur sejak dari urusan akidahnya, yaitu tidak mau berakidahkan 2 kalimat syahadat. Ya berarti tidak mau berakidahkan 2 kalimat syahadat. Nah itulah kufur i'tiqadi, orangnya disebut orang kafir yang Allah nyatakan masuk neraka dan abadi di dalamnya. Nah yang dimaksud di hadis ini la yu'minu, tidaklah beriman. Apa yang dimaksud dengan tidak beriman di sini itu kufur dalam arti yang barusan, orang yang kufur i'tiqadi. Tapi dari kata-kata tidak berimannya, itunya kalau dikatakan tidak beriman, apakah tidak beriman yang dimaksud itu tidak beriman sama dengan kufur? Ya ternyata bukan, karena yang anggaplah pada dasarnya, pada asalnya, pada pokoknya Rasulullah kan menyampaikan hal seperti ini kepada para sahabat. Mereka itu beragama Islam, tapi Rasulullah SAW menyebutkan dengan kata la yu'minu, tidaklah beriman. Kalau tidak beriman, tidak memiliki iman, tidak ada iman gitu di dalam hatinya, ya itulah orang-orang kafir yang dinyatakan masuk neraka dan abadi.
Satu lagi, bukan satu lagi, banyak ternyatanya yang dimulai dengan kata layu minu ya, tapi maksudnya bukan dalam arti kalau di dalam pembahasan tahzibul akhlak ya, yang kemarin ya, tahzibul akhlak itu sudah cukup jauh, yang kemarin itu sudah sampai ke penyakit hati nomor 10 yang kemarin ya, penyakit hati yang ke-10 ujub. Penyakit hati nomor 1 kufur. Penyakit hati nomor 1 itu ya, nomor 1 tes urutan pembahasan di kitab yang kemarin, di kitab Tahzibul Akhlak. Nomor 1 ditempatkan di penyakit hati nomor 1 yaitu kufur. Nah ternyata kufur ini kata kerjanya, kata bendanya lah. Kalau orangnya kafir. Jadi kafir itu adalah orang yang kufur. Nah kufur ini dibagi, ada kufur i'tiqadi, artinya ini kufur sejak urusan akidahnya, urusan yang paling mendasar, yaitu orang yang kufur i'tiqadi, yaitu orang-orang yang tidak mau berakidahkan 2 kalimat syahadat. Berarti mereka itu tidak mau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka itu tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kan ada 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat inilah seseorang disebut muslim atau beragama Islam. Nah orang kafir, kafirnya ini kafir i'tiqadi dari akidah, artinya kafir sejak urusan yang paling dasar, yang paling bawah gitu, yang paling mendasar yaitu urusan akidah. Nah kalau orang-orang yang agamanya bukan Islam ya, kalau orang-orang yang agamanya bukan Islam, kalau yang ada di kita itu ada Nasrani kan ya, ada Hindu gitu, ada Buddha dan beberapa lagi lah. Nah akidah mereka itu apa? Pasti bukan 2 kalimat syahadat, bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidahnya bukan yang itu. Disebutnya mereka itu kufurnya kufur i'tiqadi. Itulah orang kafir yang Allah nyatakan masuk neraka dan abadi. Nah kufur yang lain yaitu kufur hukmi atau kufur amali sebutannya. Nah inilah kufurnya orang Islam. Ini kufurnya orang Islam, yaitu bukan kufur i'tiqadi, bukan kufur hukmi atau kufur amali. Nah, Rasulullah itu suka berbicara seperti ini, layu minu. Kalau tidak beriman berarti kufur kan? Kalau tidak beriman berarti kufur. Nah, hanya kufurnya yang mana? Kalau kata-kata ini ditujukan kepada orang Islam, berarti bukan kufur i'tiqadi, dia tetap sebagai seorang muslim. Sehingga dalam bahasa kita suka diartikan bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Ada disebut tidak sempurna mana deket karena halus sebenarnya mah. Kalau dari 1 sampai 10 lah misalnya. Iman itu kalau diangkakan demikian ya, dari 1 sampai 10. Sempurnanya itu di angka 10 gitu kan. Nah kalau kata-kata tidak sempurna berapa kira-kira angkanya? Kalau dengan kata-kata tersebutnya itu di dalam dalam pikiran kita itu di angka berapa? Tidaklah sempurna iman seseorang di angka berapa? Dekat ke sempurna kan? Dengan mengatakan tidak sempurna iman seseorang artinya kurang sedikit.
Padahal yang dimaksud di sini layu, makanya Rasulullah bukan tidak sempurna. Layu menu itu hampir kafir sebencik orang mah. Artinya imannya itu sangat rendah berarti. Tapi bahasa saya teh tidak sempurna iman seseorang berarti mendekati sempurna, kurang sedikit tidak sempurna teh. Benar nggak kata-kata itu maknanya demikian? Tidak sempurna iman seseorang, oh berarti tinggal sedikit lagi kan? Tidak sempurna, kurang sedikit, kesannya kurang sedikit. Padahal di sini tidaklah beriman. Bagaimana itu? Apa yang dimaksud dengan tidak beriman seperti ini? Misalnya ada hadis yang ini juga nih ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi mimma min walidihi wa walidihi. La yu'minu ahadukum, ini la yu'minu juga nih, seperti ini ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, atau tidaklah kalian itu beriman sebelum aku dijadikan orang yang paling dicintainya dibandingkan dengan orang tua ataupun anaknya sendiri. Nah, di situ juga layu minu, kata-katanya tidaklah beriman. Apa jadi kafir? Ya, apa jadi kafir gitu dengan yang dimaksud di hadis tersebut? Bukan orang-orang kafir. Boleh jadi ini maknanya, jadi boleh disebut syarat itulah. Ya, syarat untuk tercapainya kesempurnaan iman itu adalah mencintai Rasulullah dibandingkan dengan kecintaan terhadap Rasulullahnya paling besar dibandingkan dengan kecintaannya terhadap siapapun. Itu di hadis tersebut ya. Rasulullah menyabdakannya juga dengan la yu'minu, tidaklah beriman. Padahal buktinya orang Islam juga banyak yang lebih mencintai yang lain dibandingkan mencintai Nabi. Coba ini benar gak? Banyak orang Islam yang lebih mencintai yang lain dibandingkan dengan mencintai Nabi. Artinya makna hadis ini adalah sebesar apa kecintaan seseorang terhadap Nabi itu menggambarkan imannya, berarti ya, seberapa besar kecintaan seseorang terhadap Nabi itu menggambarkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kalau seseorang yang imannya sudah sempurna, pasti Nabi akan menjadi yang paling dicintainya. Ya seperti itu maknanya, bukan tidak beriman jadi kafir, bukan. Artinya ini betapa rendah, berarti betapa rendahnya keimanan seseorang. Kata-kata layu minu di sini maknanya demikian ya. Karena kalau diartikan tidak sempurna iman seseorang, kesannya itu baik. Kesannya itu imannya itu sudah hanya tinggal sedikit untuk sampai sempurna. Layu minu, tidak sempurna, tidaklah sempurna iman seseorang. Itu kesannya, maknanya dari bahasa Indonesianya, bukan dari bahasa Arabnya. Dari bahasa Indonesia yang terjemah ada bingung sebenarnya mah. Kalau diterjemah berdasarkan maksudnya, kata-kata ini adalah demi Allah betapa buruknya keimanan seseorang. Ini maknanya jadi demikian nih ya. Demi Allah betapa buruknya keimanan seseorang. Nah, para sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang demikian? Allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman. Orang yang tetangganya merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram. Apalagi tadinya kalau sampai benar-benar merasakan gangguan dari tetangganya, apalagi kalau benar-benar merasa tersakiti ya, tersakitinya baik secara fisik ataupun melalui hal yang lain. Pokoknya merasa
tersakiti, minimal gitulah, merasa tidak terganggu dan tidak nyaman dengan tetangga tersebut. Nah, Rasulullah menyebutkan la yu'minu, berarti betapa buruknya keimanan seseorang. Ini maknanya adalah betapa buruknya keimanan seseorang. Dan sekali lagi bahwa Rasulullah menyabdakan yang ininya wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Rasulullah menyabdakannya 3 kali, kemudian keburu ditanya oleh para sahabat. Sahabat kaget, atuh Rasulullah bicara seperti ini. Wallahi, satu pakai sumpah kan, wallahi demi Allah tidak beriman. Kemudian diulang sampai 3 kali, para sahabat kan kaget. Ini berarti berat nih isinya. Kata wallahi la yu'minu, bahkan yang diulang gitu oleh Rasulullah sampai 3 kali, ini berat, berarti yang terdengar oleh para sahabat ini berarti Rasulullah bicara urusan besar ini. Ya, urusan besar, urusan yang berat. Urusan apa? Bertetangga ternyata. Itu yang siapa Rasulullah yang dinyatakan demikian? Allazi la yu'minu la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ini agak mengulang juga sedikit ya, yang tadi juga sudah nih. Ini tentang adab yang kita kaji, ini kan kitabul adab. Dalam 5 bab, dimulai dari bab 28, sekarang bab 29. Ini Imam Bukhari sampai 5 bab nih membahas tentang adab bertetangga. Sampai 5 babnya ya Imam Bukhari membahas tentang ini nih, adab bertetangga. Dimulai di bab 28 dengan judul bab berbuat baik, bab berlaku baik terhadap tetangga. Ulah nepikan kan iya nu tetangga kok gitu. Tetangga zaman baheula eta mah. Tetangga kok gitu jadi tetangga. Yang kedua ininya bab dosa. Imam Bukhari sudah menyebut demikian, babu ismi man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Babu ismi. Nah, itu kata-kata Imam Bukhari. Sementara man la ya'manu jaruhu bawaikahu itu kutipan hadis yang barusan yang ada di bab ini, yang disabdakan oleh Rasulullah. Siapa Rasulullah yang yang tidak beriman? Allazi. Nah, ini nih kata la ya'manu jaruhu bawaikahu, ternyata ini kutipan hadis oleh Imam Bukhari. Dari hadis seperti ini disimpulkan, apa sih kesimpulannya? Ini nih dari sabda Rasulullah ini nih. Apa sih kesimpulannya? Tinggal lihat judulnya. Imam Bukhari ngomong apa dengan judulnya? Bab berdosalah orang yang tetangganya merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, merasa tidak aman. Ternyata kesimpulan Imam Bukhari mah diganti dengan ismu bab berdosa. Karena lanjutan judulnya ini kan kutipan dari hadis sabda Nabi, man la ya'manu jaruhu bawaikahu, orang yang tidak aman, yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, tidak merasa nyaman, makanya yang bertetangga mau ngaldetik. Nah, iya kan bahaya nantinya. Ya bertetangga kan tiap detik. Sebagai tetangga nanti udah mulai jeda atau jauh waktu 24 jam. Selama tetangganya merasa tidak aman, tentram, nyaman, dosa berarti. Tetangganya merasa terganggu, ya tidak nyaman lah gitu kan ya, tidak nyaman, tidak aman, terganggu, maka orang itu, nah Imam Bukhari menyimpulkan dari hadis yang ada di dalam bab ini, Imam Bukhari menyimpulkan ismu man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ya, berdosalah orang yang tetangganya merasa tidak aman.
dari gangguannya. Nah, kemudian ini kita lihatnya catatan-catatan di kitab Fathul Bari. Ini tadi sudah sebetulnya yang kenapa bukan kenapa Rasulullah menyabdakan yang awalnya sebelum ditanya oleh para sahabat, yaitu wallahi la yu'minu, dengan diulang 3 kali. Ternyata satunya yang di garis bawahinya. Rasulullah menyabdakannya 3 kali. Kemudian isi sabdanya ini satu pakai sumpah. Kemudian yang kedua, kata-katanya pun la yu'minu, itu seolah-olah kufur, kafir gitu kan. Kata-kata itu kan seolah-olah menunjukkan maknanya adalah kafir, berarti seolah-olah demikian ya. Kafir berarti kalau orangnya yang tetangganya merasa tidak nyaman. Jauh artinya nih ya, berarti jauh dari semestinya gitu seorang muslim itu bagaimana. Kalau seorang muslim berarti sebaliknya. Kalau seorang muslim berarti semestinya, seharusnya tetangganya itu merasa aman, merasa nyaman, nikmat bertetangga dengan si anu lah gitu. Mestinya demikian kalau seorang mukmin. Kan maknanya demikian berarti mestinya kalau bertetangga dengan si anu, dia itu mukmin, dia muslim. Wah, berarti bakal nikmat lah gitunya. Bakal terasa nyaman, aman. Apalagi ya di bab yang sebelumnya Imam Bukhari kan sudah mengarahkannya di bab awal tentang bertetangga ini, berbuat baiklah, berbaik-baiklah dengan tetangga. Di antara penjelasannya di dalam syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai kepada hal seperti ini, sampai memperhatikan kondisi tetangganya. Memperhatikan gitu kondisi tetangganya. Bener nih jadi si tetangganya ini merasa nyaman, merasa aman punya tetangga. Bukan hanya merasa aman, merasa nyaman karena tidak merasa terganggu, tidak merasa tersakiti, bahkan lebih dari itu mereka punya tetangga yang suka memperhatikan kondisi mereka. Bukan hanya berlaku baiknya, tapi tetangganya ini merasa nyaman karena hidup itu di lingkungan itu yang saling gitulahnya, yang saling peduli, saling memperhatikan. Zaman baheula mah kitu, mun aya popoyan candi jahitan dipangnyaitakeun baheula mah nu tetanggana teh. Tuluy wa ka imah. Entah sekarang kalau dulu sih. Kenapa? Kalau dulu terjadi demikian ya, kalau misalnya hujan, entah si tetangganya itu sedang pergi atau tetangganya itu ketiduran mungkin ya, jemurannya sudah kering, dikasih tahu ini jemuran nih kehujanan, nggak keluar, dipangnyaitakeun baheula mana. Ya dipangnyaitakeun kan gitu ya, itu bentuk peduli perhatian terhadap tetangga. Ngomong ada ulah tuluy di karungan. Dibawa di karungan di kilo. Ya itu bentuk sekarang mah susah sih karena jemurannya di atas. Sekarang ini sudah sulit jemuran yang di bawah. Nah itu contoh dulu masih terjadi yang demikian. Yang disebut yaitu saling peduli, saling memperhatikan. Terjadi kalau salah seorang tetangganya itu misalnya sedang mengadakan suatu acara bergotong royong menolong membantu, dulu sangat kental gitunya. Hal seperti itu sangat kental dulu. Ya aya nama ieu teh apa aya nama nafsi-nafsi we lah nepi ka tetanggana paeh we kitu apal. Tetanggana nu imahna apal jeung manehna teu apal. Nyaho-nyaho aya naon sih loba jelema itu di luar teh ningali kana aya naon sih ieu loba jelema di luar teh.
ditinggali teh bener koneng imah nu mana eta efek digigireun teu apaleun tatangga nu pangdeukeutna. Entah seperti apa berarti selama ini mereka ini hidup bertetangganya seperti apa. Jauh berartinya dari bab yang pertamanya saling peduli, saling memperhatikan gitu dengan sesama tetangga. Nah, ini akan tercipta berarti lingkungannya yang nyaman, artinya dalam bertetangganya itu semuanya gitu sebagai anggota masyarakat itu merasa nyaman, merasa tentram, merasa aman. Itu ajaran Islam lo gitu teh. Gitu. Ya, itu ajaran Islam, artinya kalau orang Islam mengamalkan ajarannya yang ini tentang adab bertetangga, kalau setiap keluarga berartinya kalau setiap keluarga itu mengamalkan bagaimana adab bertetangga menurut Islam pasti nyaman pisan karena semuanya akan sama, semuanya akan itu saling memperhatikan, saling peduli, tidak mau itu mengganggu, apalagi menyakiti tetangganya. Karena kenapa? Ini kalau Imam Bukhari mengatakan dosa di bab ini nih, di bab kemarin nih, saya baca lagi nih, karena saya sengaja nih saya kasih tanda nih ya. Dari bab 28 kemarin nih salah satu kesimpulannya. Kalau di bab buku 28 ini judulnya kan Babul Wusati bil Jar. Bab itulah berbaik-baik, apa bahasanya ya, berbaik-baik, berperilaku baik, berbaik-baiklah. Saya bahasanya berbaik-baiklah dengan tetangga. Jangan sampai ada masalah artinya ya. Ini kan di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan ayat surat An-Nisa ayat 36 karena di dalamnya memang ada Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan untuk yang barusan berbaik-baiklah dengan tetangga. Ternyata perintah berbaik-baik dengan tetangga itu perintahnya langsung dari Allah berupa ayat Quran. Satunya yang kemarin. Nah, dengan demikian perintahnya ini langsung dari Allah melalui ayat Al-Quran. Dengan demikian maka ini diantara kesimpulannya, wa anna idrarul jari minal kabair. Ini salah satu kesimpulan sihnya dari banyak kesimpulan di bab ke-28 kemarin. Wa anna idrarul jari minal kabair. Tetap mengganggu, menyakiti, apalagi lah gitunya, mengganggu, menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Itu yang dari awalnya saya katakan ini di hadis ini Rasulullah sampai 3 kali mengulangi wallahi la yu'minu. Oh berat ini kata-katanya ini berat nih. Satu menggunakan sumpah. Yang kedua la yu'minu. Apalagi kalau diartikan secara harfiah tidak beriman. Kalau tidak beriman kan kufur berarti kan. Nah, apakah kufur dalam arti yang kufur i'tiqadi yang dimaksud oleh hadis ini? Bukan sih, memang bukan seperti itu, tapi siga kafir gitu, benci kurang malayu minuti atau siga kafir, mereka kan tidak beriman. Kalau ini kan orang Islam, tapi Rasulullah menyebutnya tidak beriman. Seperti kafir, makanya yang tadinya diantaranya seharusnya gitu, semestinya menjadi seorang muslim itu bukan urusan ini dalam hal bertetangganya, adab bertetangga. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, semestinya tetangga itu merasa nyaman, bahkan merasa nikmat, itulah bertetangga dengan seorang mukmin, merasa aman nyaman. Itu tadinya karena ini nih saling berbuat baiknya itu sampai kepada hal saling memperhatikan, saling peduli dengan tetangga.
Dan di dalam bab ke-28-nya kemarin hadisnya adalah hadisnya teh ayat 2 tapi persis sama redaksi hadisnya yang ke-1 dan yang kedua sama persis hadisnya. Ini masalahnya ilmu hadisnya, itu bagian ilmu hadisnya ya. Mengapa secara ilmu hadis nih, tinjauan ilmu hadis, mengapa Imam Bukhari memasukkan dua hadis yang redaksinya persis sama? Berarti bukan soal isi hadisnya yang dimaksud oleh Imam Bukhari, tapi urusan sanadnya. Tapi eta mah bagian mustalah hadis, ilmu hadis lah bisa lieur diterangkeun ge. Keur geus lapar kieu gegaleongan. Nur diterangkeun kitu ilmu hadisna entong lah. Ieu si hadisna mazala. Ini supaya lebih terasa nih ya. Kita ulang lagi bab ke-28 nih. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarisuhu. Seperti ini bertetangga menurut Islam. Mazala Jibrilu. Halo, tanya bahasa Arab teh mazala teh kemarin tanya istimror. Artinya terus menerus, tidak berhenti, sering lah itu artinya. Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari, malaikat Jibril, sejauh-jauh. Malaikat Jibril itu dengan kata-kata mazala berarti terus menerus, teureun lah gitu tah. Teureun eta malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah tentang tetangga. Sigana teh benernya kalau malaikat Jibril turun mawa ayat selesai kade tetangga anggar we eta di pok deui eta soal tetangga teh Rasulullah kade nitip tah tetangga. Mazala Jibrilu tidak berhentinya, mazala artinya tidak henti-hentinya, terus menerus malaikat Jibril yusini bil jari mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Hatta zonantu annahu yuwarisuhu, hingga aku menganggap itu tetangga teh ahli waris gitu, namun gitu teuing malaikat Jibril teh. Hatta zonantu annahu yuwarisuhu gitulahnya, sehingga aku menganggap ahli waris mah puguh kan anggota keluarga yang terdekat tetangga teh. Hingga aku zonantu, hingga aku mengira, aku menyangka, bener ianya malaikat Jibril gitu berarti mewanti-wanti, mewasiatkannya tanpa henti, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu masuk sebagai ahli waris. Artinya amat-amat sangat dekat yang harus itulah tadinya diperhatikan. Itu bab ke-28-nya sebagai awal dari Imam Bukhari membahas tentang adab bertetangga. Dari bab ke-28 ini di antara kesimpulan yang dimunculkan yaitu anna idrorol jari minal kabair. Yang menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Satu hal yang barusannya baru sekilasnya saya sampaikan. Kalau bertetangga itu kan seumur hidup, berarti bisa jadi kan rumah tidak pindah kan? Saumur-umur natangga jeung si eta begang teh wah eta dosa. Berarti artinya maksudnya tidak ada gitunya kenyamanan, tidak ada ketentraman, apalagi sampai rasa nikmat bertetangga jeung si eta mah, apalagi saat yang demikian jauh. Yang ada malah sebaliknya, sering merasa terganggu, kadang sampai ke sebutannya merasa tersakiti itu oleh si tetangga. Di dalam tadinya kesimpulannya saya kira itu benar kalau disimpulkan urusan bertetangga ini urusan besar, menyakiti tetangga dosa besar berarti karena perintah
untuk berbaik-baik di tangan tetangga, berbuat baik, berlaku baik dengan tetangga itu langsung Allah yang memerintahkannya melalui ayat Quran. Jadi pantas benarlah gitunya kalau kesimpulannya anna idrarul jari minal kabair, menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Sementara bertetangga kan seumur hidup. Seumur hidup kan kita bertetangga. Ya kalau tidak pindah mau bertetangga na anger no eta lamun pindah tetep beda bertetangga deui. Artinya kalau tetangganya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman seumur umur meureunnan selama tetangganya belum merasa nyaman, aman, tentram, selama itu dia berdosa. Makanya unggal detik kita tetapan ngeri nanti unggal detik karena perasaan tidak nyamannya itu selama bertetangga dengan orang itu. Pantas kalau disebutkan wah gede sok dosana tuh. Kalau mau dihitung teh mah sehari semalam teh komo nepi ka tetanggana teh sare ge hese bener we eta mah nepi ka nya nepi ka sarena nya apa namanya sulit tidur, tidurnya pun sering terganggu. Komo nepi ka kitu mah 24 jam geura hitungannya hitungan dosana ya argo ya mah argo dosana ya per detik mangganing setiap detik terus saja berjalan kan dosanya. Makanya sehari semalam 24 jam teh berapa detik gede berarti dosanya. Benarnya kalau tadi kesimpulannya idrarul jari minal kabair, itulah tadi bahasa Arab lemah yang menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Nah di sini membohorinya di dalam bab ini sudah memunculkan kata tersebut babu ismi, bab berdosalah man la ya'manu jaruhu bawaikohu, orang yang tetangganya itu tidak merasa alhamdulillah aman, nyaman, tentram, apalagi sampai merasa nikmat. Kemudian di antara kesimpulan nih yang dimunculkan di dalam bab ini, yang pertama takidu hakil jari, Rasul menekankan hak tetangga, artinya jangan sampai terusik nih hak tetangga, jangan sampai terusik, terganggu. Hakul jari, takidu hakil jari, ini Rasulullah di dalam ini adalah menekankan tentang itu hak tetangga. Ternyata haknya apa? Merasa tentram, itu yang harus mereka dapatkan. Ya hak tetangga itu apa? Harus merasa tentram, merasa nyaman, merasa aman, apalagi lebih dari itu merasa apa namanya ada kepedulian gitu dari tetangga, merasa diperhatikan. Ya itulah hak tetangga yang harus didapatkan oleh mereka. Nah di hadis ini Rasulullah menekankan tentang hal tersebut. Li qasamihi sallallahu ala zalika, ta eta makna sumpah nanti dengan bersumpah, bahkan sumpahnya diulang sampai 3 kali. Nah ini nih di kesimpulannya Rasulullah itu menekankan hak tetangga. Yang tadilahnya hak tetangga apa yang harus mereka dapatkan? Keamanan, kenyamanan, ketentraman. Selebihnya itu kan tadi merasa dipedulikan, merasa diperhatikan, nikmat teh bertetangga teh, itu yang harus mereka dapatkan. Nah Rasulullah di dalam hadis ini dengan sumpahnya dan diulang sampai 3 kali menekankan akan hal tersebut. Kemudian satu lagi, bukan menafikan, bukan menghilangkan iman dalam arti jadi kufurnya, jadi kafir yang masuk neraka dan abadi. Ini kesimpulannya nih. Bukan menafikan iman, bukan artinya menjadi kufur, kafir yang masuk neraka dan abadi. Kalau seorang muslim, orang yang beriman menyakiti tetangganya, tapi ini menunjukkan betapa buruknya keimanannya. Ya, betapa buruknya keimanan seseorang kalau sampai ini nih masalahnya. Kalau sampai
tetangganya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Wala syakka annal asya ghairu kamilil iman. Nah, maka berlaku secara umum kalau orang yang suka berbuat maksiat, sukanya orang yang suka berbuat maksiat pasti imannya bermasalah, pasti imannya buruk. Ya termasuk yang ini, berarti ini juga termasuk tadi kan sudah disebut oleh Imam Bukhari dosa, dan di bab sebelumnya bahkan sudah disimpulkan dosa besar lagi, bukan hanya disebut sebagai dosa tapi sebagai dosa besar. Di dalam hadis yang lain ada lagi, bukan la yuminu, wah ini lebih berat lagi, la yadkhulul jannah. Kata-kata yang demikian itu ada di dalam hadis riwayat Ahmad atau Broni Ahmad. Kata-katanya itu bukan la yuminu, la yadkhulul jannah. Tapi ini memaknainya bagaimananya? Kalau la yadkhulul jannah mah berarti tidak akan masuk. Kan yang tidak masuk surga itu kan kafir. Ada makna lain nggak? Nah, iya masalah nama, ada makna lain nggak dari kata la yadkhulul jannah? La tidak, yadkhulu fi'il mudhari'nya. La ya tidak, yadkhulu akan masuk, al jannata surga, berarti tidak akan masuk surga. Ada makna lain nggak? Dalam arti ke surga gitu. Kalau secara harfiah mah tidak akan masuk surga. Makna lainnya tidak akan masuk surga secara langsung. Tak ada kemungkinan makna lainnya. Karena kalau dikatakan tidak akan masuk surga atau kafir moal ke surga mah, sementara tadi kan ini maknanya bukan kafir. Bukan kafir dalam arti orang-orang yang dinyatakan masuk neraka dan abadi, kan bukan yang itu kan la yuminu di sini. Sementara yang dinyatakan tidak akan masuk surga itu adalah orang-orang yang akidahnya bukan dua kalimat syahadat atau yang agamanya bukan Islam. Nah, itu yang dinyatakan masuk neraka dan abadi mah, yang agamanya bukan Islam. Nah, kalau orang Islam kan dengan keimanan sekecil apapun, bahkan dengan keimanan yang hanya sebesar debu pun, Rasulullah nyatakan dia masuk surga. Meskipun sebagai orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka kemudian dimasukkan ke surga, yaitu orang yang yang hanya punya iman sebesar debu. Anger aya iman maka surga. Tapi hadis ini la yadkhulul jannah, di dalam hadis lain redaksinya demikian ya, tidak akan masuk surga. Ternyata yang dimaksud tidak akan masuk surga itu tidak akan masuk surga secara langsung, atau bahasa kitanya tidak akan masuk surga tanpa ke neraka lebih dulu. Bakal ke surga mah tapi eta orang ngembung teh. Sesarannya kalau mendengar masuk surga mah nikmat kadang eta ngan kana neraka heula anu eta anu ngajengkang aduh nu watak kejeblag bae eta ngan kana neraka heula geuningan. Itu maksudnya ya, karena ada hadis ini dengan redaksi demikian, tidak akan masuk surga. Ternyata maksudnya tidak akan masuk surga secara langsung, atau tidak akan masuk surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Berarti benar ada bertetangga mah urusan besar, dosa terkait dengan bertetangga itu termasuk dosa besar. Orang yang bermasalah apanya? Orang yang itulah menyakiti tetangga, itu sesuai dengan inilah. Orang yang tetangganya merasa tidak aman, tentram, nyaman, pasti masuk neraka dulu, artinya pasti masuk neraka dulu. Karena ada hadis yang menyatakan tadi tidak akan masuk surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Ya, orang yang tetangganya merasa tidak aman, nyaman, tentram, damai, apalagi merasa diperhatikan, dipedulikan dan merasa nikmat.